Selanjutnya, kita meninjau kembali contoh kasus kopi kita dengan fokus pada hasil yang dicapai dan pembelajaran yang bisa diambil. Melalui pemanfaatan berbagai konten digital, kopi kita berhasil membangun identitas sebagai brand kopi lokal yang dekat dengan konsumennya. Website yang lebih interaktif membuat pengunjung tidak hanya melihat produk, tetapi juga mengenal cerita di balik brand. Konten blog yang rutin dan edukatif membantu membangun kepercayaan, serta memperkuat citra kopi kita sebagai brand yang paham dunia kopi. Di media sosial, konten visual dan copywriting yang santai membuat audiens merasa terhubung secara emosional. Mereka menggunakan email marketing untuk menyebarkan informasi seperti promo eksklusif dan konten personal untuk pelanggan setia. Selain itu, mereka juga menggunakan iklan digital seperti Facebook dan Google Ads dengan target audiens teranalisis agar memiliki dampak yang efektif. Hasilnya, engagement meningkat dan jangkauan brand semakin luas. Pelanggan tidak hanya datang untuk membeli kopi, tetapi juga karena merasa cocok dengan nilai dan cerita yang disampaikan. Pembelajaran utama dari kopi kita adalah bahwa copywriting digital yang konsisten dan relevan mampu memperkuat hubungan emosional, terutama bagi brand lokal yang ingin membangun komunitas. Berikutnya, kita membahas website sebagai salah satu jenis konten digital yang paling penting. Website berfungsi sebagai pusat informasi dan titik utama pengambilan keputusan audiens. Dalam hitungan detik pertama, pengunjung akan menilai apakah sebuah brand layak dipercaya atau tidak. Homepage berperan sebagai wajah utama brand. Di sini, nilai utama brand dan ajakan bertindak harus disampaikan secara jelas dan ringkas. Halaman produk atau jasa berfungsi menjelaskan fitur, manfaat, dan solusi yang ditawarkan. Copywriting harus meyakinkan tanpa berlebihan. Sementara itu, landing page dirancang khusus untuk kampanye tertentu. Fokusnya adalah persuasi dan konversi dengan pesan yang terarah dan CTA yang tegas. Pembelajaran pentingnya adalah bahwa website kopi harus mudah dipindai, menarik secara visual, dan menyampaikan pesan utama dalam waktu singkat. Selanjutnya, kita membahas blog sebagai bentuk konten digital yang berfungsi jangka panjang. Blog bukan hanya tempat menulis artikel, tetapi sarana untuk membangun hubungan dengan audiens. Konten blog yang baik menjawab pertanyaan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi pembaca. Selain itu, blog memiliki peran penting dalam meningkatkan SEO. Dengan penggunaan kata kunci yang tepat, blog dapat mendatangkan trafik organik secara konsisten. Kata kunci yang tepat, blog dapat mendatangkan trafik organik secara konsisten. Blog juga membantu membangun kredibilitas brand. Ketika brand rutin membagikan informasi yang bermanfaat, audiens akan memandang brand sebagai sumber yang terpercaya. Menulis blog membutuhkan riset, struktur yang jelas, dan gaya bahasa yang ramah. Visual pendukung juga penting untuk meningkatkan keterlibatan pembaca. Berikutnya, kita membahas media sosial sebagai kanal utama interaksi dengan audiens. Media sosial memungkinkan komunikasi yang cepat dan dua arah. Namun, karena perhatian pengguna sangat terbatas, copywriting harus ringkas dan langsung mengena. Caption yang efektif biasanya bersifat emosional, mengundang rasa penasaran, atau relevan dengan pengalaman audiens. Ajakan interaksi seperti pertanyaan atau call to action sederhana sangat membantu meningkatkan engagement. Gaya bahasa di media sosial cenderung kasual dan mengikuti tren, namun tetap harus konsisten dengan karakter brand. Media sosial juga sangat dipengaruhi oleh tren dan hashtag. Mengikuti tren yang relevan dapat membantu memperluas jangkauan konten secara signifikan. Penting untuk dipelajari bahwa teks di media sosial harus tetap kuat meskipun terbatas karakter. Kombinasikan dengan visual relevan untuk hasil maksimal. Selanjutnya, kita membahas email marketing sebagai salah satu bentuk komunikasi digital yang paling personal. Email marketing memungkinkan brand berkomunikasi langsung ke inbox audiens. Karena itu, subjek email memegang peran penting sebagai pintu pertama yang menentukan apakah email akan dibuka atau diabaikan. Isi email sebaiknya terasa personal, relevan, dan tidak terlalu panjang. Audiens ingin pesan yang jelas dan langsung ke tujuan. Ajakan bertindak dalam email harus jelas, misalnya untuk membaca artikel, memanfaatkan promo, atau mengunjungi website. Pembelajaran penting dari email marketing adalah bahwa personalisasi dan relevansi jauh lebih efektif dibandingkan pesan massal yang bersifat umum.